Data FAO dan laporan industri pangan menunjukkan bahwa Tiongkok memproduksi sekitar 4 miliar ekor bebek per tahun, menjadikannya produsen bebek terbesar di dunia dengan kontribusi lebih dari 70% produksi global. Besarnya permintaan konsumsi daging bebek membuktikan bahwa bebek telah berkembang dari pangan tradisional menjadi industri protein strategis bernilai ekonomi tinggi di tingkat global. Bagaimana dengan Indonesia? Bisakah mengambil peluang di momentum penting ini? Inilah Inspira Insight, dari data menjadi cerita. Bebek atau itik kini bukan lagi sekedar makanan kampung. Dalam 1 dekade terakhir, kuliner bebek mengalami lonjakan citra dan nilai ekonomi yang signifikan. Dari hidangan tradisional di warung desa, bebek bertransformasi menjadi menu favorit di restoran modern kelas menengah atas perkotaan. Fenomena ini dipicu oleh perubahan selera konsumen yang mulai mencari rasa otentik, alami dan berciri lokal di tengah dominasi makanan cepat saji dan kuliner mancanegara. Secara global, industri bebek menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil. Data FAO dan laporan pasar pangan dunia menunjukkan bahwa sektor daging bebek tumbuh dengan laju 3,5 hingga 4% per tahun. Asia menjadi pusat produksi dunia, dengan Cina menyumbang lebih dari 75% produksi global, atau sekitar 4,8 juta ton per tahun. Namun memasuki 2026, terjadi pergeseran menarik. Permintaan internasional terhadap daging bebek premium dari Asia Tenggara, khususnya Indonesia, meningkat sekitar 12%, didorong oleh perbaikan standar keamanan pangan dan keberhasilan ekspor ke kawasan Timur Tengah dan Uni Eropa. Indonesia menempati posisi strategis sebagai salah satu produsen itik terbesar di kawasan regional, dengan populasi diproyeksikan melampaui 65 juta ekor. Berbeda dengan Eropa yang berfokus pada foie gras atau hati itik atau angsa, pasar Asia lebih menekankan daging dan telur bebek berkualitas tinggi. Keunggulan Indonesia terletak pada kekayaan genetik bebek lokal yang lebih tahan terhadap penyakit tropis dibandingkan ayam ras, sehingga menjadikannya pilar penting dalam ketahanan pangan nasional. Dunia perbebekan terbagi dalam 2 spektrum besar. Bebek lokal yang unggul dalam produktivitas telur dan ketahanan lingkungan, serta bebek global yang mendominasi industri daging dan estetika. Di Indonesia, kekayaan genetik bebek sangat terkait dengan identitas daerah. Terdapat bebek alabio dari Kalimantan Selatan yang terkenal sebagai petelur unggul, bebek Mojosari dari Jawa Timur dengan kuning telur yang jingga pekat, serta bebek Magelang atau itik kalung dengan ciri khas lingkaran putih di lehernya. Bebek Bali memiliki nilai budaya tersendiri dengan jambul di kepalanya yang unik. Bebek-bebek lokal ini menjadi primadona karena daya tahannya terhadap iklim tropis dan penyakit unggas. Di tingkat global, bebek Peking dari Tiongkok menjadi standar industri kuliner dunia karena pertumbuhan dagingnya yang sangat cepat. Dunia juga mengenal Indian Runner yang berjalan tegak seperti botol, serta bebek Mandarin yang dikenal sebagai salah satu unggas tercantik di dunia. Dari Malard sebagai nenek moyang bebek modern hingga bebek lokal Nusantara yang tangguh, keragaman ini menunjukkan luasnya adaptasi spesies bebek terhadap kebutuhan manusia dan lingkungan. Kenaikan kelas bebek ini juga ditopang oleh keunggulan gizinya. Daging bebek mengandung zat besi sekitar 2,4 mg per 100 gram, jauh lebih tinggi dibandingkan ayam yang hanya sekitar 0,7 hingga 1,2 mg. Selama ini bebek sering dianggap tinggi kolesterol, namun data medis menunjukkan bahwa daging bebek tanpa kulit memiliki kadar kolesterol sekitar 80 hingga 85 mg per 100 gram, setara dengan paha ayam.
Masalah kolesterol lebih banyak berasal dari kulit dan metode memasak deep frying. Sebaliknya, lemak bebek mengandung asam lemak tak jenuh tunggal yang baik bagi jantung jika dikonsumsi dengan cara yang tepat seperti dipanggang atau dikukus. Dengan pengolahan yang sehat, bebek justru menjadi protein premium yang padat nutrisi. Kekuatan industri bebek Indonesia juga terletak pada basis wilayahnya. Jawa Tengah, khususnya daerah Tambak, dikenal sebagai pusat sate bebek nasional. Sementara Kabupaten Brebes berkembang sebagai sentra telur asin yang bahkan telah menjangkau pasar ekspor global. Sulawesi Selatan mulai tumbuh sebagai pusat produksi terintegrasi untuk pasar Asia Timur. Namun ikon terkuat kuliner bebek Indonesia ada di Bangkalan, Madura. Nama Bebek Sinjai menjadikan Bangkalan sebagai destinasi wisata kuliner nasional melalui sambal pencit khasnya. Kesuksesan ini melahirkan berbagai merek seperti Bebek Carok, Bebek Bangkalan, dan rumah makan khas Madura lainnya yang membawa identitas lokal ke pasar nasional. Transformasi bebek semakin nyata dengan munculnya pemain nasional. Bebek Kalio, Bebek Goreng Pak Bos, dan Bebek Haji Selamet berkembang menjadi jaringan restoran dengan puluhan cabang di kota besar. Bebek kini diposisikan sebagai hidangan keluarga kelas menengah atas dengan standar operasional modern. Sektor pariwisata kuliner juga memperkuat citra premium melalui restoran seperti Bebek Tepi Sawah di Bali yang mengemas bebek sebagai pengalaman gastronomi berbasis budaya dan alam. Dari Bebek Sinjai di Bangkalan hingga Bebek Tepi Sawah di Bali, Bebek Nusantara kini menjadi simbol transformasi dari pangan tradisional menuju industri kuliner nasional bahkan internasional. Di sektor hulu, budidaya bebek super hibrida kini menjanjikan karena menghasilkan daging lebih banyak dan lebih tahan penyakit. Pemerintah mendorong penggunaan bibit bebek atau day-old duck bersertifikat agar kualitas genetik terjaga. Isu soal mahalnya biaya pakan kini disiasati dengan model sistem pertanian terintegrasi seperti Mina Padi Itik dan longyam atau balong ayam yang juga bisa dipakai untuk bebek. Ini memperlihatkan prinsip ekonomi sirkular. Bebek mengendalikan hama, kotorannya menjadi pupuk, dan air kolam menyuburkan tanaman. Pendapatan petani dapat meningkat hingga 2 kali lipat per siklus panen. Namun untuk kehati-hatian, penerapan sistem terintegrasi Mina Itik dan longyam ini sebaiknya tetap mengedepankan prinsip halalan toyiban atau kualitas yang baik dan sehat. Caranya melalui proses karantina atau pembersihan pakan sekitar sepekan sebelum masa panen ikan. Sistem ini memastikan hasil produksi tetap suci, halal dan higienis sesuai standar fikih konsumsi maupun keamanan pangan internasional. Transformasi industri bebek Indonesia kini memasuki fase modernisasi yang nyata. Sistem kandang tertutup atau closed house mulai menggantikan pola pemeliharaan tradisional. Dengan pengaturan suhu dan sirkulasi udara yang terkontrol, tingkat kematian unggas yang sebelumnya bisa mencapai 15% berhasil ditekan hingga di bawah 3%. Modernisasi ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menciptakan lingkungan ternak yang lebih sehat dan stabil sepanjang tahun. Inovasi lain hadir melalui penggunaan nipple drinker otomatis, yaitu sistem minum yang hanya mengalirkan air saat disentuh paruh bebek. Teknologi sederhana ini membawa dampak besar dalam kebersihan kandang karena air tidak lagi tercemar kotoran. Risiko penyakit seperti salmonellosis dapat ditekan secara signifikan, sekaligus memastikan bahwa daging bebek yang dihasilkan memenuhi standar keamanan pangan internasional. Di sisi hilir, industri bebek mengalami lonjakan nilai tambah melalui pengolahan modern. Teknologi retort dan blast freezing memungkinkan produk bebek siap saji bertahan hingga 1 tahun
tanpa bahan pengawet. Produk ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga menembus pasar diaspora Indonesia di Timur Tengah, Eropa, dan Asia Timur. Bebek tidak lagi sekedar dijual sebagai daging segar, melainkan hadir dalam bentuk makanan praktis bernilai tinggi. Menariknya, hilirisasi tidak berhenti pada sektor pangan. Bulu bebek kini menjadi bahan utama jaket musim dingin berkualitas ekspor. Sementara lemak bebek atau duck fat dipasarkan sebagai produk gourmet premium dengan posisi sejajar minyak zaitun karena memiliki titik asap tinggi dan kandungan lemak tak jenuh yang baik. Dengan demikian, hampir seluruh bagian bebek dapat dimanfaatkan secara ekonomi, menciptakan sistem industri yang efisien dan minim limbah. Agar bebek Nusantara benar-benar mampu melangkah ke panggung global, dibutuhkan pendekatan yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Penguatan kelembagaan peternak menjadi fondasi penting agar rantai distribusi yang selama ini panjang dapat dipangkas dan posisi tawar peternak rakyat semakin meningkat. Di saat yang sama, integrasi data digital dalam rantai pasok memungkinkan pemantauan populasi dan produksi secara real-time, sehingga fluktuasi harga akibat kelebihan atau kekurangan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Di bidang riset, pengembangan genetika bebek lokal perlu dipercepat agar lahir galur unggul yang memiliki efisiensi pakan tinggi namun tetap mempertahankan cita rasa khas Nusantara. Upaya ini harus berjalan seiring dengan standarisasi fasilitas pemotongan unggas khususnya bebek yang bersertifikat halal dan memenuhi prinsip HACCP, sehingga produk Indonesia dapat menembus pasar ekspor yang memiliki regulasi ketat seperti negara-negara Teluk dan Uni Eropa. Promosi kuliner juga memegang peranan strategis. Melalui pendekatan gastrodiplomasi, berbagai olahan bebek Nusantara dapat diperkenalkan sebagai bagian dari identitas budaya Indonesia di panggung internasional. Pameran pangan global, festival kuliner, dan jalur diplomasi budaya menjadi ruang penting untuk memperkenalkan bebek Indonesia sebagai produk premium berbasis tradisi yang berkualitas. Kini bebek telah membuktikan diri naik kelas dari sawah dan kandang rakyat menuju restoran modern dan pasar global. Transformasi ini bukan hanya tentang perubahan cara beternak atau cara mengolah pangan, tetapi juga tentang lahirnya ekosistem ekonomi baru yang menghubungkan peternak, pelaku industri hingga sektor pariwisata dan ekspor. Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa kenaikan kelas ini juga membawa kesejahteraan bagi peternak rakyat, sehingga bebek tidak hanya menjadi simbol kuliner, tetapi juga pilar ketahanan pangan dan kekuatan ekonomi nasional. Inilah Inspira Insight, dari data menjadi cerita.